Maha Baik, kami semua mengucapkan rasa syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu, sehingga kami semua keluarga besar komunitas awam Deonia Nasional bisa berkumpul kembali di acara November Sehati ini. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami akan bersama-sama sharing dan berbagi pengalaman bersama narasumber dari Jogja, Bapak Haryadi, dan Ibu Sri Pujiati yang ada di Palembang. Deonian semua ini untuk dengan tema Deonian Awam Berdaya dalam Ekonomi. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah kegiatan kami secara virtual ini, mulai dari awal sampai dengan selesai nanti. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk agar apa yang telah kami bahas bersama menjadikan kekuatan kami untuk selalu tetap memperkuat tali persaudaraan. Berkatilah semua sahabat Deonian yang saat ini belum bisa bergabung bersama kita semua. Semoga senantiasa Engkau berikan kesehatan dan keselamatan. Semua doa ini ya Bapa kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, pertemuan pada malam hari ini saya akan tampilkan susunan acara kita untuk pertemuan kita yang kedua ini. Yang pertama tadi salam dan doa pembukaan, kemudian nanti dipandu oleh Suster Lucia yang ada di Jakarta. Narasumbernya yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Katarina Sri Pujiati, kemudian dilanjutkan oleh narasumber kita yang kedua yang dari Jogja, Bapak Filipus Haryadi. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari seluruh presentasi oleh Romo EN, mungkin mewakili, kemudian pengumuman dari Romo Wahyu, kemudian foto bersama, kemudian kita akhiri dengan penutup, serta berkat oleh Romo. Mungkin begitu penutupan kegiatan kita. Kita kembalikan kepada moderator, Suster Lucia, silakan, kami persilakan. Suster. Terima kasih banyak Mas Ananto atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Romo, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, selamat malam. Salam jumpa untuk kita semua. Perkenankan saya pada malam hari ini untuk mendampingi rekan-rekan semua dalam diskusi yang terkait dengan tema yang luar biasa, yaitu pemberdayaan ekonomi. Pasti kita penasaran, apa itu pemberdayaan ekonomi? Maka pada malam hari ini akan dibantu oleh narasumber kita yang luar biasa, dan pasti kita sudah kenal semuanya. Beliau adalah Bapak Haryadi dan Ibu Sri Puji. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan beliau. Yang pertama itu adalah Ibu Sri Pujiati. Beliau adalah ibu rumah tangga, istri dari Bapak Kundaru, memiliki 2 putra. Dan di KAD ini beliau menjabat sebagai Ketua KAD Kota Palembang dan tinggal di Palembang. Teman-teman yang terkasih, beliau ini di usianya yang tidak muda lagi alias pensiunan, ternyata beliau ini masih diincar dan dilirik-lirik oleh yayasan
Yayasan Ignatius School Global School atau IGS, dan beliau ini sekarang berkarya di SMP Ignatius Global School. Terus yang kedua yaitu Bapak Filipus Haryadi. Sebentar, saya profilnya baru tadi malam saya dikirimi. Bapak Haryadi lulusan filsafat dan teologi Wacana Bakti Yogyakarta. Beda Bakti. Oh iya Pak. Yang kedua, pernah bekerja di Kompas, Gramedia Jakarta. Kemudian yang ketiga, wirausaha di Yogyakarta. Terus yang keempat itu sebagai pemimpin keluarga awam Dehonian, dan beliau ini lupa sejak kapan, itu kurang lebih sejak tahun 2011 atau sampai 2012. Pasti di antara kita ada yang belum tahu mengenal narasumber kita ini siapa sih? Pasti ada teman-teman kita yang baru yang belum begitu paham dan baru pertama kali berjumpa dengan beliau ini. Oleh karena itu dengan hormat dan kami undang Bapak Haryadi dan Ibu Sri untuk meng-on-kan kameranya. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran. Tolong panitia dibantu. Sudah kelihatan? Sudah on kamera. Oke, terima kasih. Teman-teman yang terkasih, dinamika yang akan kita lakukan pada malam hari ini, kita akan berdiskusi dan bersharing bersama. Dan yang pertama, nanti kita akan dengarkan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, kita langsung saja pada malam hari ini, kita panggil itu ibu kami tercinta, yaitu Ibu Sri Pujiati, yang akan men-sharingkan tentang jejak rekam dalam mengelola sebagai Ketua KAD Wilayah Kota Palembang. Oleh karena itu, 20 menit ke depan, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bu Sri. Monggo Bu Sri. Baik, terima kasih. Selamat malam, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya cintai. Sebelum saya men-sharingkan jejak rekam saya, memang saya akan mencoba pengalaman terutama selama saya dipercaya sebagai KAD Ketua KAD Kota Palembang. Kalau yang temanya memang lebih cocok, guru besar kita adalah Pak Haryadi tentang pemberdayaan ekonomi. Jadi saya akan men-sharingkan bagaimana juga beliau sebagai guru besar kita semua. Baik, sebelum ditampilkan materi yang akan saya sharingkan, untuk KAD Kota Palembang, itu ada 2 komunitas yang sama spiritualitasnya, saya ingat sekali itu. Yang pertama WDC, pada waktu itu diketuai oleh Ica, semoga Ica bisa bergabung, dan komunitas awam Dehonian ini dulu Dehonian Family. Kalau yang WDC itu memang anak-anak muda yang memang berjalan bareng dengan kita, itu Dehonian Family isinya anggotanya adalah suami istri bersama anak-anak bahkan cucu yang sampai hari ini terus bertambah anggota kita. Nah, untuk WDC memang semenjak pandemi atau setelah angkatan Ica ini sudah pada menikah dan tersebar di seluruh negeri ini. Beberapa selalu kita jawel, tapi karena kesibukan kuliah dan pekerjaan, maka sedikit agak redup ini didampingi oleh Romo EN. Nah, kami juga berterima kasih pada Romo Agus yang setia mendampingi kami bersama Romo EN. Baik, itu sekilas. Jadi yang terjadi inilah KAD Kota Palembang. Saya akan menyampaikan sharing bagaimana saya mengelola sebagai Ketua KAD Kota Palembang. Kurang lebih 10 tahun saya menjalani lebih serius untuk mengenal spiritualitas Pater Dehon. Sebelumnya saya yang penting datang doa, diajak Romo Agus, balik, udah biasa itu aja. Besok ada pertemuan tiap bulan sekali, itu saja. Nah, setelah berjalannya waktu,
saya ingat sekali Romo bersama teman-teman meminta saya sebagai ketua itu pada waktu pertemuan di rumah orang tua Romo Arko. Disitulah saya mulai untuk pelan-pelan berjalan bersama para anggota yang ada. Nah, bagaimana mengelola komunitas sebagai ketua dan pengurus yang saya bentuk? Tentu ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi kekeluargaan, dan seksi humas. Kami atau saya merasakan sangat eksis sekali hingga hari ini. Nah, pertama-tama memang yang saya tekankan bersama teman-teman, menjaga dan mengembangkan semangat komunitas. Menjaga dan mengembangkan semangat berkomunikasi, merawat relasi, dan mengusahakan kolaborasi dengan semua anggota. Intinya, mengusahakan sin unum, semoga mereka bersatu. Yohanes 17 ayat 21. Seperti yang dimiliki oleh para Romo, Bruder, Frater, SCY. Apakah ada tantangan? Tentu ada. Apakah ada juga perbedaan-perbedaan pendapat? Tentu ada. Bagaimana menyikapi? Prinsipnya ya dengan menekankan yang ada di sini adalah ecce venio. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Pertama saya dengar ini pada waktu pertemuan bersama Romo Yudis, artinya selalu mengingatkan kita dengan membuka hati yang membuka hati dan budi. Ini ada di kaosnya Romo Parman tadi yang dibacakan ya di sini Romo ya, pikiran dan hati yang terbuka. Nah, begitu tertutup ya suster ya kayaknya ya. Begitu semua bisa saya jalani dengan salah satu moto yang ada yang pernah saya sering bahkan terdengar dari para SCY ya, sangat merakyat sekali. Nomor 3, suster. 3, ya. Apakah ada pembimbing dalam mengatasi kendala atau tantangan yang ada? Ada pembimbing. Mungkin suster agak naik ya. Pembimbing yang ada di Kota Palembang memang Romo Agus yang setia, sangat eksis, selalu support. Beriring jalannya terus perjalanan kita ditambah Romo EN. Nah, karena kita mempunyai Bapak Ketua Pusat, kalau ditinjau dari segi awam, saya suka komunikasi, suka minta dibimbing. Nah, dari sinilah support semuanya saling melengkapi dan menyemangati kita semua. Perjalanan yang ada saya merasakan betul-betul diperkaya oleh pembimbing maupun anggota yang ada. Ya, anggota yang ada. Tentu kadangkala bahkan kita saling curhat juga. Saya juga curhat dengan adik saya yang juga seorang Dehonian kalau saya mengalami kendala untuk memperkaya saya, terutama dalam mengatasi juga hal-hal yang memang kadang saya belum paham. Nah, skill apa yang dibutuhkan sebagai ketua Dehonian? Tentu hal ini terus berproses dalam mengasah wawasan tentang Pater Dehon dan nilai-nilai yang ia wariskan, kemampuan untuk terus bisa merangkul semua dan setiap anggota dengan segala keunikannya, dan bisa menjadi pendamai bila terjadi konflik atau salah paham di antara anggota. Selain komunikasi, juga mampu mengkoordinir secara profesional sesuai kepengurusan yang sudah terbentuk, yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Siap berproses, belajar terus dari beberapa sumber yang didapat dari setiap pertemuan secara nasional maupun wilayah, dan buku pegangan tentang Dehonian. Selain itu, saya juga berkolaborasi pengalaman saya dari dunia pendidikan maupun hidup dalam gereja maupun masyarakat yang tetap berpegang teguh dengan jiwa melayani. Ya. Sebagai komunitas kaum awam yang perlu dikembangkan menyangkut banyak hal. Paling utama adalah menghidupi diri dan keluarga, terutama membangun komunikasi dan hidup beriman penuh kasih.
hidup untuk mampu mengampuni dan mengasihi. Itu yang terus kami perjuangkan dalam keluarga. Ada keterbukaan antara suami istri dan anak anggota keluarga yang ada ataupun segala kendala-kendala yang ada. Nah, di sini baru saya melanjutkan untuk berjuang, bisa kita bawa dalam komunitas dan di mana saja kita berada. Tanpa kita menjiwai dan menghidupi, sulit rasanya menurut saya hal ini dapat kita salurkan. Tentu masih banyak kekurangan. Saya punya prinsip, jangan pernah lelah untuk berbenah dan selalu melibatkan Allah. Saya ingin pada akhirnya bisa berkata seperti Santo Paulus dan Peter de Hon. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini sungguh-sungguh saya merasakan sesuatu yang luar biasa. You don't believe in consequences. Lanjut. Galatia 2:20. Berikutnya. Nah, bagi saya, apakah ada sukacita yang saya peroleh dalam KAD ini? Kurang lebih 10 tahun saya mulai penasaran, mulai untuk masuk di dalamnya secara sungguh-sungguh. Saya merasakan ada kehidupan yang luar biasa, ya, memperoleh kehidupan baru maksud saya. Bukan hanya yang enak-enak, tapi tantangan yang besar pun saya merasa Tuhan mengutus banyak saudara-saudari yang juga memberikan tuntunan pada jalan yang benar. Nah, ada sebuah kebersamaan, menemukan saudara, kekompakan, baik anggota tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Saya merasakan sekali, dan bahkan kita saling suka curhat walaupun jarak jauh, ya, sesama ibu misalkan entah nanti dari Lampung, dari Blitar atau dari mana, ya, dan saling berkunjung, saling merindukan. Nah ini betul-betul yang saya rasakan, suasana ini adalah suasana hidup dalam gereja perdana, terjadi juga dalam komunitas awam Dihonian. Terutama waktu saudara-saudari kita sakit, misalkan tingkat wilayah, dan saya sendiri waktu pandemi pernah sakit saya juga tidak jelas. Itu saya juga heran, ada rutin lewat dosen, ada yang mengirim, lama-lama baru mengaku ternyata itu anggota Dihonian. Nah ini bukan masalah yang dikirimnya, tapi merasa saya ada perhatian istimewa dan cepat meningkatkan imun yang ada, selain kita juga berobat dan berdoa tentunya. Sekali lagi, saya pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya sesama Dihonian, khususnya KAD Kota Palembang. Sekali lagi, tanpa anggota atau support para pendamping, saya bukan siapa-siapa. Dan juga dukungan suami serta anak-anak saya. Dalam komunitas ini, saya yakin menemukan sebuah kebenaran sabda Tuhan Yesus bahwa jika kita hidup saling mengasihi, maka sukacita hidup kita akan menjadi penuh. Lanjut, saya akan menampilkan beberapa dokumentasi, tidak bisa saya tampilkan semua, terutama kegiatan KAD selama pandemi maupun yang mungkin saya sisipkan bagaimana mungkin yang baru sebelum pandemi. Pelayanan komunitas awam Dihonian di masa pandemi. Silakan. Nah, ini, jadi anggota Dihonian awam KAD Palembang ini sangat super aktif. Kadang-kala justru mengingatkan saya, Bu, ayo kita bansos ke seminari atau kemana. Nah ini usul dari anggota secara singkat hampir lupa saya, sekitar setengah ton terkumpul, dan ini diintip oleh Romo Vikjen penyerahan. Nah, ini beras ini juga saya juga tidak memberi pengumuman. Ini belinya juga di warung Lariso, di warung saya juga tidak tahu, ya. Jadi sekali lagi kerjasama kami luar biasa. Ini diserahkan oleh Ibu Variati yang sangat gesit juga ke rektor seminari selama pandemi. Kemudian berikutnya berjalannya waktu,
itu anak-anak seminari juga mengalami dampak dari pandemi corona. Jadi kita mengumpulkan dana secara spontan, menyerahkan bantuan ke Romo Agus sebagai bendahara untuk menambah membeli vitamin. Nah, ini yang baru-baru ini tadi keluarga Ibu Yeni. Keluarga Ibu Yeni ini yang ditinggal suaminya baru saja meninggal dunia. Silakan Ibu tadi ditampilkan fotonya, Sister. Itu kita spontan, ini aku datang untuk memberikan penghiburan. Salah satu yang bisa kita tampilkan, kalau semua anggota kita perhatikan, menyerahkan uang duka untuk keluarga yang berduka ini, Ibu Yeni yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ini mewakili. Jadi tidak harus ketuanya ikut datang, tapi anggota untuk KAD Palembang memang luar biasa. Berikutnya, Sister. Berikutnya, Sister. Foto berikutnya. Nah, mengunjungi yang terbaring sakit ini salah satu contoh. Ya, ini sudah almarhum menjadi pendoa kita. Ini adalah ibunda dari Romo Arko. Jadi kala itu belum pandemi, jadi langsung kita biasanya gerak cepat. Ibunda Romo Arko yang juga aktif. Kalau masih ingat kita pertemuan waktu di Laverna juga beliau selalu ikut, ya, selalu minta untuk diberi informasi. Inilah generasi-generasi kami. Berikutnya, silakan, Sister. Berikutnya. Selain itu, di Paroki San Prades, maaf, di Paroki San Prades itu kalau beri tugas selalu Dehonian San Prades. Jadi San Prades itu seolah-olah ada Dehonian tersendiri. Ini tugas kami waktu panitia tabisan di masa pandemi, Romo Degil ya. Ini lektrisnya Ibu Iwi ini langganan kalau Dehonian tugas selalu lektris dan hari-hari besar. Selain itu juga ada KOR. Kita Dehonian Palembang itu punya KOR. Sekarang ini sudah diminta oleh yang dipimpin, dilatih oleh Mas Dagus ya. Sudah diminta beberapa paroki, KOR ini sudah jadi, nanti kalau yang mau mantu boleh pesan KOR di Kota Palembang. Saya lupa nama KOR-nya mana ya, Mbak Elis? Mbak Elis atau Mas Dagus ada? Itu sudah dibuat nama KOR-nya ada. Mereka jalan di pandemi. Namanya Eureka, Mbak. Namanya? Eureka. Eureka. Nah, ini Mas Dagus ini luar biasa bersama tim. Jadi punya grup sendiri tanpa harus dihadiri ketua, sudah bisa jalan luar biasa menurut saya. Terima kasih Mas Dagus. Terus berikutnya, Sister. Nah, pada waktu ini kekompakan kami, waktu datang Pater Jenderal, walaupun kami tidak latihan, kami pede menyanyi. Paternya senyum-senyum, entah senyum karena suara kami beraneka ragam ya. Yang penting kami ada kekompakan. Jadi spontan kami menyanyi lagu Mars Dehonian. Silakan. Nah, kami senyum gembira, bisa berfoto dengan Pater Jenderal. Mungkin memang Pater Jenderal juga keliling, saya lihat waktu itu. Bahagia, itu sederhana, bisa berfoto bareng. Yang lain maaf tidak bisa ditampilkan. Terus, Sister, berikutnya. Nah, ini mungkin yang baru biar melihat temu nasional. Ini ada Bapak Ketua Pusat kita ini di tengah. Kita semuanya tersenyum gembira, tidak ada rasa capek dan lelah. Ini persiapan kayaknya mau ke Jakabaring, kita mau keliling ya. Ini bujang saya ternyata ada di depan, belum seragam. Luar biasa, kita terekrut semua dari setiap wilayah. Berikutnya, nah, pada waktu itu juga ada macam-macam materi yang disajikan. Ini sedang kuliah bersama, ini judulnya, kuliah sejenak mendengarkan materi dari Bapak Ketua Pusat KAD. Bapak Filipus Haryadi, lihat tidak ada yang ngantuk sama sekali, semua fokus luar biasa. Ini jadi kerinduan Pak, kapan selesai pandemi kita kuliah lagi Pak ya di Palembang. Biar yang lain datang ke Palembang. Lanjut, Sister. Nah, ini sukacita kami Dehonian bersama Romo Mul yang dulu juga rajin hadir setiap pertemuan Romo Mul yang sekarang tugas di Tanah Misi. Berikutnya, sudah. Nah, ini kami juga sudah diperhitungkan di Kota Palembang pada waktu ada Pesparani, itu Pak Hendro sebagai ketua panitia, saya ditelepon, ayo Bu Sri buka lapak, kita boleh cari dana setiap komunitas. Nah, kita respon, akhirnya jualan kami ini rame-rame dan asik sekali.
ada yang beli kopi, ada yang beli pop mie, jual gantungan kunci, ini tidak lengkap ya. Para pastor pada mampir ke Dehonian, ini masih Dehonian family ini. Jadi, nah keuntungannya untuk apa? Untuk mensupport masuk ke kas, semua ada laporan untuk kegiatan. Jadi untuk kegiatan dari kita untuk kita. Jadi memang luar biasa, ini ada Bunda Tutik yang suka keliling, Bu Dwi, masih banyak lagi ini, tapi tidak bisa ditampilkan. Lanjut. Nah, masa pandemi kemarin, anggota Dehonian banyak sekali yang juga, bukan banyak sekali, ada beberapa yang juga kena. Ada yang serumah, ada serumah beberapa ya. Ini kita kirim, ini yang sempat didokumentasikan, kita kirim lewat dosen. Saya ingat sekali ya, luar biasa juga Bapak Ketua Pusat selalu memberi pengarahan, support untuk kita semua. Karena juga kita selalu dimonitoring juga romo pendamping juga. Jadi ini yang bisa kita berikan dan ternyata mereka sangat sangat merasakan ada kekuatan yang luar biasa. Kadang jerit-jerit di grup, saya sesak napas di grup wilayah Kota Palembang. Ayo semangat ya. Merinding kalau ingat ya. Sekarang puji Tuhan semua terselamatkan, sehat kembali ya. Jadi perhatian kita itu ternyata sangat membantu mempercepat menaikkan imun. Lanjut, Suster. Nah, kenapa ini saya tampilkan? Maaf sebelumnya. Saya merasa bahwa dengan ada berpijak dengan spiritualitas Pater Dehon, terutama juga yang saya rasakan dicurai oleh hati kudus Yesus, jujur aja saya mau bersaksi di sini sebentar. Banyak sekali yang melamar di sekolah ini. Ya, banyak ada lulusan bahasa Inggris. Ini yang tadi dikatakan Suster Lucy, saya sudah pensiun, Romo, Bruder, Bapak Ibu, sudah selesai berhenti dari Saperius. Saya alumni Saperius, berhenti setahun lebih sedikit. Nah, banyak yang melamar, yang ahli bahasa asing maupun matematika MIPA. Saya juga tidak melamar. Maka saya ditelepon juga kaget. Nah, ini sekolah ini namanya IGS, Ignatius Global School, milik seorang imam, awam, sorry. Jadi di sini saya bisa masuk, kaget melihat busana-busananya juga saya kaget. Saya harus mulai dari mana? Nah, ternyata boleh lanjut, Suster, yang terakhir. Nah, ini mudah-mudah semua. Ternyata yang namanya Ko Joni langsung mendekati saya. Bu Sri, melayani itu tidak harus di sekitar altar loh. Betul, Koko, panggilannya Koko sama Cici yang punya sekolah. Nah, dari sinilah malah menyemangati saya, dan sekali lagi saya bisa masuk itu saya yakin karena yang bekerja adalah tadi hati kudus Yesus mencurahi saya, dan sampai bulan ketiga ini saya merasa diterima, bahkan sekolah ini sekolah yang cukup besar ternyata. Itu yang berbusana berbeda tadi, ada yang lulusan dari Kairo juga, banyak lulusan dari luar negeri, langsung masuk ke ruang saya, Ibu adalah bunda saya. Tolong bawa kesejukan untuk kami semua. Nah, ini mudah-mudah tahu sendiri mungkin para Romo, Pak Har, para guru, bagaimana anak-anak muda kita harus membimbing mereka. Ya, tentu ilmu kesabaran luar biasa. Maka saya memiliki nilai tersendiri di tengah-tengah mereka. Jadi ada 40 guru dan karyawan, saya harus bergabung dengan mereka. Tetapi ada juga guru yang umurnya 70 tahun. Ini yang saya salut di sekolah ini. Kenapa masih dipakai? Memiliki kompeten yang luar biasa. Ya, ini teman saya umurnya 64 tahun. Masih ada lagi 67 tahun. Jadi sekolah ini memang luar biasa. Saya mohon doanya, semoga saya bisa berkarya dan terus untuk mengibarkan bendera Dehonian di tempat ini, walaupun tidak secara terang-terangan. Jadi Ko Joni sama Cece itu ini malam ini nelpon tidak saya angkat. Jadi sekali lagi beliau-beliau juga butuh support seperti kita-kita semua. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas supportnya Romo, para anggota Dehonian, Pak Har yang luar biasa menyupport kami semua dan teman-teman secara nasional. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Suster Lucy. Terima kasih banyak Bu Sri atas pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dan luar biasa yang diberikan kepada kami pada malam hari ini.
kita semakin diperkaya oleh pengalaman-pengalaman itu. Oke, sebelum kita sampai pada materi yang kedua, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun yang mau menanggapi nanti, di situ ada kolom chat yang bisa digunakan terlebih dahulu. Untuk berikutnya kita akan mengajak bersama, kita akan diajak bersama berbagi pengalaman bersama lagi oleh Bapak Haryadi. 20 menit ke depan kami undang narasumber kita Bapak Filipus Haryadi. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Bapak Haryadi. Baik. Yang terhormat Pater Superior SCY Romo Suparman, rasa bangga saya Romo hadir di dalam seminar Zoom ini. Yang terhormat para Romo, Frater Bruder, yang mulia para ibu bapak semua dan saudara-saudari awam Dehonian. Salam satu hati. Begini, saya tidak ada PowerPoint-nya ya, Suster Lucy. Ya, sebentar Pak. Oh ya, baik. Begini, saya senang sekali dalam hidup ini diberi kesempatan untuk banyak berorganisasi. Jadi itu sebuah pengalaman yang bagi saya sangat membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena kita akhirnya bisa mengembangkan diri sebaik mungkin di dalam organisasi itu sendiri. Nah, pengalaman saya dalam ini kan karena memang November sehati ini untuk membangun leadership, untuk membangun kepemimpinan, saya juga akan memberi tema ini, Awam Dehonian menjawab tantangan digitalisasi. Wah, keren ya judulnya ya. Ya, karena nanti kita akan membawa ekonomi ke arah digitalisasi. Tapi sebelum ngomong soal itu, saya akan bicara soal leadership. Nah, kembali tadi di dalam berorganisasi, lanjut aja nggak apa-apa, Suster. Kita bersama-sama, yang pengalaman saya rasakan adalah, yang saya pegang adalah tujuan daripada organisasi itu sendiri. Mau kemana? Nah, seorang pemimpin wajib menyadari akan pentingnya tujuan. Kalau seorang pemimpin organisasi, pengurus organisasi, tidak mengerti tujuannya, maka yang dipimpin pun akan bingung. Nah, ini yang menjadi kesulitan, kebanyakan kegagalan di banyak organisasi karena tujuannya menjadi abu-abu di tengah jalan. Nah, ini yang gawat. Ya. Dan pengalaman saya yang menarik ketika memimpin perusahaan itu, saya banyak terbantu oleh sistem perusahaan, oleh tata tertib, oleh peraturan perusahaan, ya, di mana dari peraturan-peraturan tata tertib perusahaan itu meringankan tugas seorang pemimpin, itu organisasi perusahaan. Apalagi kalau senjatanya dipakai. Apa itu senjatanya? Yaitu metode atau teknik under pressure. Kalian nih nggak mencapai target, punishment. Begitu, mungkin di sini ada karyawan saya ya, itu Mas Nanang, Mas Ogi, Mas siapa lagi itu, ya. Tinggal kita tekan saja, maka semua akan bergerak mengarah kepada tujuan, mengarah kepada tercapainya target. Agak menyenangkan, agak lumayan, ya. Oh, siapapun yang malas, siapapun yang tidak kreatif, siapapun yang nggak punya inisiatif, gampang kasih sanksi saja. Ya, itu organisasi profesional atau perusahaan. Kita amat sangat terbantu. Tapi lain cerita, menjadi pemimpin di organisasi komunitas, organisasi sosial, seperti Awam Dehon ini, kita lanjut, Suster, itu berbeda.
nggak bisa, kita nggak dibantu oleh peraturan perusahaan seperti itu, nggak ada. Yang ada adalah pemimpin itu harus punya semangat yang besar, ya, semangat yang besar. Itu mungkin katanya terlalu tinggi, itu punya pribadian, bukan karisma tapi lebih ke mental mungkin, ya, lebih karakter, ya, ke mental, ya. Kenapa? Karena memang di organisasi komunitas atau sosial seperti Awam Dehonian ini tidak ada peraturan-peraturan yang begitu kejam, yang begitu keras, ya, nggak ada. Maka dibutuhkan pemimpin yang berani berkorban, yang berani benar-benar melayani, yang berani juga berbagi dalam hal visinya. Nah, ini akan jalan, ya. Kalau struktur pembinaan, struktur kepengurusan di dalam organisasi sosial itu memang begitu warnanya, hampir di komunitas sosial manapun, ya. Maka ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi pengurus di komunitas, mau nggak mau kita harus menjadi motornya, kita harus menjadi penggeraknya, kita harus mengawali semua, ya, biar anggota ikut, biar anggota semangat, ya, gimana memotivasi mereka, gimana menyemangati mereka. Ini menarik. Itulah yang saya bilang, ketika saya berorganisasi, banyak hal bisa mendukung juga pertumbuhan kepribadian, banyak hal bisa membangun mental saya juga. Nah, ini banyak faedah lah atau manfaatnya buat kita semua. Maka teman-teman, ibu bapak semua yang besok mungkin akan menjadi pengurus di Dehonian Awam ini, akan banyak hal yang bisa kita terima. Kita belajar sabar, kita belajar berkorban, itu ternyata susah. Ya. Tapi ya kita harus belajar di situ. Dan itu menarik bagi saya. Dan itulah yang membuat pribadi-pribadi pengurus, pimpinan menjadi berkembang, karena memang semuanya dikerjakan nothing tulus. Semua dikerjakan dengan semangat yang luar biasa. Nah, inilah menjadi hitung-hitung menjadi pemimpin di komunitas adalah kita belajar membangun nilai-nilai hidup di dalam diri kita sendiri. Ya, itu menarik bagi saya. Ya, lanjutnya, Suster. Nah, kembali kepada komunitas Awam Dehonian. Ya, ini sangat berbeda dengan orang yang berkumpul di pasar. Ya. Orang yang berkumpul di pasar itu tidak punya tujuan. Kenapa kok nggak punya tujuan? Ya, mereka hanya sekedar berkumpul, kenal aja satu sama lain, nggak kenal. Ya, tidak juga punya tujuan yang sama. Ya, kita berbeda. Bagi komunitas Awam Dehonian, tujuan kita berkumpul adalah ingin bersatu hati dengan memiliki spiritualitas Pater Dehon. Untuk itu kita bersama membangun panggilan kita, yaitu panggilan hidup suci. Ini menarik, bahwa kesucian itu harus dibangun dalam kebersamaan. Kesucian itu harus dibantu, dicapai dengan memiliki spiritualitas yang sudah ada. Yang ada di depan kita, tinggal kita pakai. Ini warisan gereja, warisan dunia dari seorang Pater Dehon. Ya. Menarik. Untuk apa? Itu tadi, untuk menjawab panggilan hidup kita, yakni menjadi hidup suci. Sebetulnya arahnya mau ke sana kita. Tetapi tetap kita sadar bahwasanya hidup suci itu bukan berarti berdoa terus dari pagi sampai pagi. Lanjut ya, Suster. Tidak. Saya yakin yang biarawan pun tidak begitu. Tidak berdoa terus dari pagi sampai pagi. Ya. Tetapi tetaplah
Kita harus bangun rohani kita dengan berdoa dan mendengarkan sabdanya ya, beribadat dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita sebagai awam punya ciri khas dan jangan ditinggalkan. Jangan yang awam jadi biarawan dan biarawan jadi awam. Jangan. Ya, karena kenapa? Karena punya kekhasan masing-masing. Nah, sebagai awam, kita harus membangun kehidupan ini dengan bekerja benar. Kerja membangun ekonomi. Baik ekonomi itu secara pribadi maupun nanti keluarga kita. Ya. Karena memang panggilan awam harus demikian. Kita harus benar-benar menunjukkan potensi diri kita, ya, semangat kita, kinerja kita itu tadi untuk membangun pribadi maupun keluarga kita. Dan sekarang karena kita ini adalah berkomunitas dalam awam Behonian, mari kita bangun ekonomi komunitas kita ini. Ya. Mungkin aneh, Aryadi itu adalah orang yang percaya, di mana ada 500 orang berkumpul, ya, apalagi lebih, di situ ekonomi bisa dibangun. Di situ ekonomi bisa berkembang. Bisa, saya yakin. 2 minggu yang lalu, ya hampir 3 minggu lah, saya sudah mempraktekkan di gereja paroki saya, dengan saya buatkan program e-commerce. Mungkin Bapak Ibu Romo yang punya HP, coba ketik di Google. Ketik warmat titik atau .id. Maka akan muncul itu dagangan kami. Ya, warmat titik id. Warmat itu adalah singkatan dari warung umat. Saya sedang berkatekes ekonomi di gereja di paroki kami. Ya, ya, ada yang sudah membukanya di Google, ya, ketik saja warmat titik id. Ya, di situ kami membuka sembako, mengajak umat semua berjualan sembako di warmat.id tadi, ya, jualan sembako. Nah, itu kok sudah muncul nih, punya siapa ini, ya, warmat. Nah, ini turun ke bawah itu banyak dagangan dari jadi umat paroki kalau mau beli beras, kalau mau beli sembako, bawang putih itu, beli macam-macam, minyak goreng, ya, gula pasir, mungkin tepung nanti, itu semua ada di sini. Mereka hanya tinggal klik saja atau tekan saja, ya. Semuanya ada di warmat untuk sembako. Ya, memang karena ini masih baru 2 atau 3 minggu ini pun omsetnya sudah, puji Tuhan, semua dana keberuntungan bisa diambil dari pedagangnya sendiri maupun oleh diserahkan profitnya 100% untuk gereja. Umat menjalankan dengan santai di rumah. Ya, karena semua sudah tersistem. Nggak perlu admin, nggak perlu apa-apa. Semua sudah tersistem. Mau dikirim pakai apa? Pembeli tinggal ngirim. Itu persis dengan Shopee, dengan Tokopedia, dengan Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Oke, dihilangkan saja suster itu kembali. Itu saja, itu hanya sebuah contoh bagaimana saya mau mengajak umat, mengajak gereja kita bersatu. Karena umatnya sampai 3.000 lebih orang, ya. Dengan kita membangun bersama, ya, maka ekonomi itu bisa berdiri, bisa bagus. Umat yang berpartisipasi berjualan, ikut kesejahteraannya terangkat. Keuntungan yang didapat diberikan 100% buat gereja. Nah, ini bagi saya suatu terobosan digital yang luar biasa. Romo, Ibu Bapak, dan rekan-rekan semua, kita maju lagi, suster. Ini saya mau menyumbang ide, ya,
ekonomi apa yang awam Dehonian bisa bangun, sehingga sebagai komunitas, baik kita sebagai pribadi keluarga awam Dehonian maupun komunitas kita awam Dehonian ini semua, selain mau mencapai tujuan tadi, yakni hidup suci ya bersama, tapi kita juga mau juga bertahan sebagai awam, terbantu di dalam ekonomi kita, sehingga kita bisa menghadapi hari-hari kita dengan baik. Karena kenapa? Karena kita bersatu hati, ya, berkumpul, saling membantu. Daripada uang ini saya belikan di pasar, lebih baik saya beli di, oh ibu ini di anggota Dehonian juga. Nah, itu yang ingin saya bangun, yakni saya ingin mewujudkan ini belum, tapi sudah saya proses, ya, yakni ide membangun sebuah aplikasi yang namanya e-Lady. Lady itu singkatan dari Lay Dehonian. E-Lady. Tapi e-Lady ini berbeda dengan yang tadi Warmat. Berbeda. Yang Warmat itu kategorinya e-commerce. Sementara e-Lady ini adalah portal. Ya, portal digital. Artinya saya akan membangun sebuah majalah digital, ya, yang namanya e-Lady, ya. Mungkin suster bisa lanjut lagi itunya. Nah, portal ini, ya, portal digital ini banyak sekali keuntungannya. Ya, mimpi saya dengan aplikasi e-Lady ini, nanti para romo, suster dan bapak ibu saudara semua, kita e-Lady nanti akan muncul seperti icon di HP kita ini, ya, mungkin gambarnya Romo Superior mungkin ya, atau siapa nanti, oh Pater Deon ya, atau siapa, bukan Pater Deon, atau kita punya lambang apa, akan menjadi icon di sini, akan muncul, dan semua orang hanya tinggal install dari sebuah aplikasi, Nah, e-Lady ini akan memuat seperti nanti para romo, ibu bapak, teman-teman semua lihat, misalnya kalau suka Detikcom ya, itu ada bagian-bagiannya. Oh, ada berita, ada iklan, ada artikel, ada video, seperti itu. Ya, atau kita buka majalah Tempo yang digital atau koran Kompas yang digital, itu ada bagian-bagian di atasnya, kita tinggal tunul aja, nunul yang mau kita lihat tuh yang apa, bagian apa, maka akan muncul, oh berita, maka akan muncul berita. Kita lihat artikel, akan muncul artikel, mungkin para romo nanti akan bikin artikel di sana, ya. Berita bisa jadi kegiatan Dehonian mulai dari Palembang sampai Papua misalnya, ada, bisa kita buat itu, ya. Akhirnya sampai pada belanja, saya akan buatkan kolom belanja, ya. Jadi ibu bapak ikut berjualan, romo atau rumah Dehon, Romo Elis itu bisa berjualan di sana, ya, pasang iklan di sana, di e-Lady tadi, ya. Kita sudah nggak malu-malu lagi di sana. Kalau di grup WA kita malu. Karena kenapa? Loh, ini grup rohani kok isinya dodolan kabeh, bawang nanti apa garam uyah, kacau. Tapi dalam e-Lady itu memang ada posisi, apapun jualan Anda itu akan terkonek semua. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya sudah jualan juga di, maaf ya, di marketplace yang bernama Shopee atau Tokopedia,
tinggal iklannya dimasukkan saja. Shopee, Tokopedia nih produk yang Bapak Ibu jual, nanti nge-link sendiri semua. Mau di-link ke marketplace, mau di-link ke mau di-link ke bahkan Bu Joko misalnya tinggalnya di mana ya, di Lampung apa di Blitar misalnya, mau dia bisnisnya nasi goreng, bisa iklankan aja nasi gorengnya Bu Joko itu. Tapi ini maaf untuk wilayah Lampung atau Bengkulu atau mana gitu di kota tertentu, hubungi WA-nya nomor sekian. Nanti teman-teman Dehonian yang punya e-lady yang satu kota ya bisa pesan nasi goreng Bu Joko itu. Tapi yang antar kota kalau karena food terbatas, jadi food tidak bisa antar kota, ya enggak apa-apa. Yang penting infonya jelas di sana. Ya. Nanti redaksi yang akan setel itu semua. Sehingga apa? Para Romo, Ibu Bapak dan Suster semua, sembari kita berorganisasi, ya, mencapai tujuan kita sebagai awam juga bisa mendapatkan manfaat ekonomisnya, ya, dengan adanya digital seperti ini, yang namanya e-lady ini. Dan ingat, e-lady ini akan bisa diakses orang dimanapun berada. Bisa jadi nanti Pater Jenderal di Roma akan membeli karya UMKM saya yang di Jogja. Ya saya kirim ke Roma nanti. Ya. Bisa jadi Romo Anggoro yang di Amerika Latin kemarin baru sampai di sana, dia bisa upload, ya, install aplikasi ini dan dia bisa beli. Kita kirim saja, dia pesan gudeg ya saya kirim dari Jogja ke Amerika Latin itu. Luar biasa, luar biasa. Digital nggak bisa dihindari. Ya, mau nggak mau menjadi suatu yang kehidupan modern seperti ini. Nah, ini yang pakai siapa? Bukan hanya awam Dehonian, saya pikir Dehonian sejati, yakni para Romo, Frater, Bruder pun, Suster pun bisa mengisi konten-konten ini. Seperti tadi memberi renungan sudah tidak harus dengan WA. Saya tuh di WA di HP saya yang ngirim konten renungan itu sudah banyak sekali, selain kita di grup Dehonian saya dapat, tapi dari para Romo, Bruder juga saya dapat. Jadi renungannya sama, dapatnya banyak. Tetapi di sini cukup satu. Bruder Gatot sudah langsung masukkan satu untuk semua. Jadi e-lady ini bagi saya sesuatu kekinian yang luar biasa manfaatnya dan sangat efektif dan bisa membuat kita semua maju karena bersama membangun kehidupan suci, tapi juga kita bersama bisa memperkuat ekonomi. Mungkin itu ide yang, tapi saya yakin kami bisa. Puji Tuhan, 4 atau 5 tahun yang lalu sebelum digital ini bersinar seperti sekarang ini, saya sudah mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital, SMD, Solusi Multi Digital. Kami buat banyak program, kami kumpulkan banyak orang-orang yang memang ahlinya di IT. Sehingga ketika saya minta begini, nanti mereka create-kan dan kita buatkan. Ya, saya pikir inilah sharing saya. Walaupun ini belum jadi, tapi saya mohon restu dari para Romo, dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apakah ide ini bagus atau patut kita perjuangkan atau tidak atau bagaimana. Inilah malam yang indah, kesempatan kita bertukar pikiran. Selamat malam. Sifat Kor Yesus. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bapak Haryadi yang sudah berbagi atas pengalaman yang sangat luar biasa untuk kami dengarkan pada malam hari ini. Teman-teman, itulah realita yang kita alami dari berbagai pengalaman narasumber kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan diskusi kita. Yang menarik ini, siapa yang ingin bertanya tadi di kolom chat. Ternyata nggak ada yang bertanya, Pak Haryadi. Mereka hanya tadi berkomentar bahwa karena yang penting halal, kayak gitu. Enak, kayak gitu. Mungkin ada langsung yang mau bertanya. Langsung aja. Itu ada yang raise hand itu. Suster Lucy Yang e-lady tadi. Itu yang ada 2 yang angkat tangan. Saya nggak lihat. Ada 2 host. Ada Adi Pacen. Oh, langsung aja sama Mas Adi ya, Teh Adi ya. Langsung aja. Ya, ada Mas Adi Pacen. Monggo Mas Adi, kami persilakan. Di mana? Jangan-jangan tidak tahu bahwa angkat tangan beliau itu. Kapan dimulai? Ingin Mas dada-dada Adi. kepada kita kok. Mas Adi. Ya, saya mau tanya dulu Pak Oh iya. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Mas Adi, ya silakan. Iya, saya videonya saya off kan ya karena saya sedang sambil jalan. Oh, ya ya. Ya, Pak Haryadi, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Haryadi, menarik. Tadi saya pengen tanya yang soal pengembangan yang sistem penjualan dengan sistem online yang mau dibangun itu ya Pak ya. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, silakan lanjut. Ya. Pak, kalau boleh tahu nanti rencana untuk pengembangan itu produk-produk yang akan dikeluarkan itu sifatnya seperti apa? Lalu nanti untuk market atau penjualnya itu sistemnya apakah lintas pulau ataukah terbatas pada wilayah-wilayah tertentu? Langsung saya jawab atau gimana, host? Ya, boleh Pak. Jadi ini, para Romo, Suster, Ibu Bapak, adalah sebuah portal digital atau majalah. E-Lady itu adalah sebuah majalah. Nanti di dalam kontennya kita ada mau mencet berita. Maka akan banyak berita di sana. Berita dari Dehonian Lampung, Dehonian Bengkulu, Dehonian Jambi misalnya. Ya, tapi kalau kita klik artikel, wah ternyata Romo Wahyu membuat artikel bagus di sana. Ya, Romo siapa lagi ada artikel, bahkan Frater bikin artikel juga ada, atau Suster bikin artikel, atau Ibu Bapak bikin artikel, ada. Kita mau baca yang artikel apa, terserah. Ya, tapi kalau kita klik lagi, misalnya apa? Nah, ketika bisnis, belanja atau bisnis atau iklan, klik aja bidang itu. Nanti muncul jualan Bapak Ibu semua. Siapa yang mau menjual sepeda, siapa yang mau menjual bawang, siapa yang mau menjual beras, oh Bu Sri jual beras misalnya. Atau mau menjual nasi goreng sekalipun, silakan diiklankan di klik iklan itu. Siapa pembacanya? Pembacanya adalah seluruh anggota Dehonian maupun awam Dehonian di mana saja. Di Sumatera,
di Jawa, di Papua, bahkan sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika Latin. Bisa, asal alamatnya mereka tahu. E-Lady. Misalnya saya ada di Filipina, saya ketik E-Lady aja akan muncul majalah kita itu dengan artikel, berita, dan sebagainya, bahkan berkatekis. Nanti saya akan buatkan tentang katekis. Klik aja katekis apa. Ya, dari perkawinan, permandian, ada. Di sana para romo, para frater bisa berkatekis. Ya. Jadi ada cara. Tinggal klik, itulah dunia digital. Ya, akhirnya dengan iklan itu tadi saya kembali ke ekonomi dengan memberikan kesempatan semua warga awam Behonian untuk beriklan, itu memungkinkan barang kita dibeli oleh siapapun yang melihat. Ya, misalnya Mas Nanang itu jago bikin buku, ya, Mas Priyadi itu yang di Jogja jualan celeng, bisa diiklankan di portal e-Lady tadi, sehingga mungkin ada yang membaca, melihatnya dan senang. Tinggal klik. Ya, kalau itu punya link, linknya tergantung kemana. Kalau linknya ke marketplace, mungkin larinya ke Shopee, ke Tokopedia, ke Bukalapak. Kalau linknya larinya ke sosmed, mungkin ke Instagram atau ke Facebook atau kemana. Nah, ini menarik. Dan akhirnya bisa dibeli. Jadi ada food dan non-food. Nanti paling 2 ciri khas itu. Ya. Jadi ini mendunia, bisa dibilang. Batasannya enggak ada. Kalau dunia digital itu enggak ada batasan. Ya, enggak ada. Mau dimanapun berada, sejauh link itu diketik e-Lady, maka akan muncul punya kita. Ya, portal kita itu. Bahkan Pak Jenderal akan setiap hari membaca itu. Mudah-mudahan dia paham bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Jelas atau enggak? Ya Pak Haryadi, berarti itu ini ya sistemnya kita hanya promosi ya, tidak ada transaksi ya di dalam sistem itu nanti ya. Iya, nanti transaksinya tergantung tadi. Apakah si pemasang iklan itu ngelink kemana? Ngelinknya ke marketplace, ke sosmed, atau Anda nggak punya itu semua tapi hanya punya nomor WA. Ketik aja nomor HP Anda. WA. Nanti siapapun pembelinya akan ngikutin itu tadi. Transaksinya di sana. Sementara portalnya sendiri memang nggak dapat duit seakan-akan. Rencana saya memang akan saya gratiskan setahun. Ya. Biarin itu nanti saya yang sewa. Ya, tapi kedepannya akan saya serahkan kepada Lady Behonian Awam Indonesia ini untuk mengelolanya. Misalnya, ya, untuk memasang iklan, tarifnya 10.000 atau 5.000 atau berapa ribu, monggo. Nah, itu masukan buat komunitas Awam Behonian sendiri. Ya, jadi ada seperti itu. Jangan sampai Mas Nana jualan buku nggak mau bayar iklan. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti akhirnya yang mengelola portal itu adalah kita, organisasi Awam Behonian Indonesia, akan mendapat rezeki dari pemasang iklan. Sementara teman-teman, Bapak Ibu, Romo, semua yang masang iklan untuk jualan bisa mendapatkan orderan dari pembeli kita ini. Gitu. Sehingga semua dapat untung. Ya, semua dapat untung dan ekonomi terbangun di sana. Ekonomi terbangun. Seperti tadi di Warmat, gereja sebagai pengelola Warmat dapat untung, tetapi para penjual-penjualnya itu juga dapat untung. Dan umat karena didiskon, hampir semua dagangan di Warmat itu didiskon, juga dapat untung. Sehingga semuanya untung.
puji Tuhan, hidup bersama dengan sukacita, yaitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Arjadi. Oke, Mas Hadi, kiranya sudah jelas. Kalau nanti seandainya kurang jelas, bisa langsung menghubungi Pak Haryadi secara pribadi ataupun mau datang ke Yogyakarta. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari dua narasumber kita pada malam hari ini? Ada ini dari Monggo. Romo Wahyu di chat. Romo Wahyu di chat Oh iya, ini bertanya. dari Romo Wahyu. Ya. Pertanyaan ditujukan oleh Pak Haryadi. Mm-mm. Dengan membuat portal, tentu dalam mengakses akan sedikit rumit seperti halnya kita membuka Kompas. Lalu kalau kebanyakan hendak untuk perekonomian diangkat, apakah orang yang non-Katolik justru tidak minat belanja? Kenapa tidak spesifik seperti GrabFood atau Warma tadi atau Tokopedia? Bagaimana, Pak? Ya, saya tadi berpikiran selalu mendua. Satu sisi ada tujuan hidup suci, yakni kita meningkatkan hidup rohani kita. Ya, maka saya larinya ke portal karena di situ akan tersedia artikel-artikel katekis atau apa yang sangat bersifat Katolik, ya seperti e-Katolik, seperti Sesawi, ya. Jadi memang fokusnya untuk kebangunan rohani karena saya takut di sini ada pater superior lagi. Kalau saya terlalu bisnis nggak berbau rohani bisa gawat ini. Itu. Tadi saya berpikirnya begitu. Dan sisi lain saya juga ingin membangun ekonomi umat, ekonomi awam dehonian. Nah, yang terjadi lebih baik saya akan membuat program namanya portal digital e-lady. Akan tetapi kalau Bapak Ibu Romo menghendaki kita murni bisnis saja supaya ekonomi menghantam siapapun, tidak hanya kelompok awam dehonian, tapi yang beragama lain pun bisa ikut. Yaitu tadi, saya punya produknya, nanti yang seperti warmat.it tadi, mungkin kita namakan apa, lady.it. Nah, seperti itu, tinggal kita rancang lagi, seperti itu. Cuman memang ketika untuk food, untuk makanan, daya jual kita enggak akan bisa keluar kota karena makanan ya. Tapi nggak tahu kalau empek-empeknya sudah di apa frosting apa di ya benar ya yang diawetkan itu frozen frosting ya, frozen bisa antar kota ya. Jadi monggo, makanya malam ini menjadi restu bagi saya, Bapak Ibu dan para romo semua, kira-kira menghendaki jenis yang mana ini? Apakah kita untuk membangun portal atau membangun e-commerce? Beda. Yang warmat.it itu jenisnya e-commerce. Kalau e-lady yang saya tadi berikan itu kategorinya portal digital, majalah digital. Dan kami bikin lebih simpel daripada yang di Kompas. Monggo, tapi monggo ini karena kita diskusi akan menarik. Saya siap mengerjakan semuanya. Mau tinggal mana yang mau dipilih. Monggo. Bagaimana Romo Wahyu sudah jelas? Romo yang Wahyu nggak ada nih. Oh itu dia. Ya, nanti kita coba. Oke, terima kasih. Sepertinya waktu akan berakhir. Teman-teman yang terkasih,
Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari kita masing-masing masih ingin bertanya ataupun menanggapi apa yang telah diberikan narasumber kita. Nanti bisa secara langsung, secara pribadi kontak sama mereka berdua, dan dengan senang hati mereka akan menerima kita semua untuk saling berbagi pengalaman. Karena keterbatasan waktu, kami panitia mohon maaf. Untuk sementara itu, saya langsung ke Romo EN untuk memberikan kesimpulan atas presentasi kedua narasumber kita pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan, Romo EN. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya itu nggak pandai menyimpulkan. Kata-kata saya terlalu banyak mungkin ya. Tapi saya bersyukur kita menghadirkan atau tim menghadirkan dua tokoh kita ini, Pak Haryadi dan Bu Sri. Saya kira pas untuk menjawab tema kita, awam dehonian berdaya dalam ekonomi. Ya, berdaya berarti mempunyai kekuatan untuk hidup. Hidup ya karena ada kebersamaan di dalam komunitas. Nah, ini persis kita melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin, bagaimana masing-masing entitas atau kelompok itu menghidupi semangat Pater Dehon di dalam komunitasnya masing-masing, di dalam mediumnya masing-masing. Dan kalau boleh menarik hal yang sama dari kedua narasumber hari ini, Bu Sri dan Pak Haryadi itu benar-benar berbagi sukacita ya. Tadi tampak sekali Bu Sri ketika mengatakan memang dulunya nggak tahu atau mungkin tidak ingin bergabung dengan KAD, lalu kemudian join dengan KAD, menikmati, lalu dipercaya sebagai koordinator atau ketua. Di situ juga ada suka dukanya pastinya, harus ngomong banyak orang dengan berbagai tipe begitu pastinya ya. Tetapi pengalaman sebagai kepala sekolah di SMP, lalu kemudian mengelola komunitas ini, lalu sudah pensiun, ternyata dipercaya lagi. Tadi kan begitu tampak sukacita beliau ketika merasa bersyukur bahwa dipercaya untuk bekerja kembali di IGS, dan kita tahu IGS itu ada di sebelah gedung kami ini ya, lantai 8 itu tingginya setara dengan hotel di Alps yang bintang 5 itu, atau 101 di Palembang. Seminari aja udah di bawahnya. Mereka melihat seminari mungkin ya jengking gitu ya. Jadi ada luar biasa sukacita beliau ketika ternyata ketika kita menghidupi sesuatu yang baik gitu, orang melihatnya dan mempercayai kita. Itulah berdayanya kita. Dan ditambah lagi dengan pengalaman Pak Haryadi, lebih ke spirit yang mendorong beliau, lalu juga untuk terus bertahan di dalam ekonomi, di dalam sarana untuk menuju keselamatan. Komunitas kemarin ditegaskan oleh Romo Wahyu, kita sebenarnya alasan berkumpul adalah untuk sama-sama selamat ya, panggilan kekudusan itu sampai kepada Allah sendiri. Dan ekonomi adalah sarana yang kita punyai di dunia ini untuk sampai kepada di sana, kepada keselamatan itu sendiri. Tapi kita secara komunitas juga kita perlu untuk saling nyengkuyung ya, mendukung satu dengan yang lain, dan sangat baik ditampilkan oleh Bu Sri atau Pak Haryadi ini. Dan Pak Haryadi kan selalu kalau ketemu pertama kali selalu bilang senang sekali, saya senang sekali diberi kesempatan. Nah, itu adalah landasan yang bagus ya, spirit yang benar-benar luar biasa untuk beranjak, untuk optimis menghadapi sesuatu, entah pun tantangan yang ada, tetapi ya tetap senang sekali, selalu begitu kan Pak Haryadi yang saya kenal. Dan komunitas ini menjadi lahan untuk belajar tadi diungkapkan. Dan semoga
KAD menjadi sarana untuk belajar juga bagi kita semua yang di situ, saling belajar, saling memperkaya, entah pengalaman, pengetahuan, dan juga saling membantu di sana. Saya kira itu Suster Lucy yang bisa saya coba lihat, saya simak dari paparan Bu Sri dan Pak Haryadi, dan terima kasih banyak atas sumbangsihnya. Matur nuwun, saya kembalikan. Terima kasih Romo En yang telah memberikan kesimpulan kepada kita pada malam hari ini. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Bapak Haryadi dan Ibu Sri, yang telah berbagi pada kami semua tentang pengalaman yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil makna yang luar biasa ini dari pembicara kita pada malam hari ini. Saya pribadi dan juga mewakili para narasumber mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi kita semua, dan mohon maaf bila ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan di hati kita semua. Dan berikutnya saya kembalikan kepada MC, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Ananto. Monggo Mas Ananto. Baik, Suster, terima kasih. Mungkin saya tidak bisa screenshot, Suster. Mungkin Suster bisa foto bersama dulu. Pemohon bantuannya Suster. sama. Ya, oke. Tolong dengan Saudari Muji. Untuk Muji. Oke. Covernya keren-keren. Ya, siap. Ya, saya akan foto untuk layar yang pertama, sehingga saya mohon tampilkan wajahnya masing-masing. Wajah yang gembiranya. Baik, layar pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Layar yang kedua. 1, masih ada beberapa ini yang belum tampak. Layar kedua ya. 1, 2. Oh, sebentar, saya tunggu sebentar. Masih ada beberapa yang mau. Oke. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah semua? Silakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Romo, Suster, Bapak, Ibu, atas kebersamaan kita di malam ini. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Sebentar Mas Ananto, Ya. ada pengumuman. Oh iya. Oh, pengumuman. Dari Romo En atau Romo Wahyu, Mak? Romo Wahyu. Romo Wahyu, ya. Romo Wahyu. Belum ada suaranya dari tadi Romo Wahyu. Selamat malam semuanya. Malam Romo. Malam. Ya. Sebelum saya mengumumkan 7 pengumuman, ya saya mulai malam ini di grup dibicarakan, disaringkan tentang gagasan-gagasan yang muncul tadi, supaya teman-teman mulai kupingnya biasa dengan istilah ele, alay itu ya. Jadi nanti kita ngomongin jualan di situ atau renungan di situ temennya nggak ngerti, tolong mulai dibicarakan di grup, disuarakan apa yang terjadi malam hari. Eloy. Ya. Nah, yang pertama, untuk acara minggu depan kita akan ada pembahasan tentang misi awam Dehonian dari Romo Yudis dan Romo Kota Barat.
Bapak Huta Barat ya, Bapak Huta Barat. Jadi karena tanggal yang dulu itu kurang cocok, maka akan diubah menjadi tanggal 18 November. Romo Yudis kebetulan tanggal 17 berhalangan. Kalau berhalangan nggak boleh melakukan aktivitas ya. Jadi ya meminta tanggal 17. Jadi Pak Huta Barat informasi untuk tanggal berikutnya adalah berhalangan. Lalu yang kedua, setelah tanggal 18 itu ada Memorial Day. Memorial Day itu adalah hari di mana kita mengenang para Dehonian yang pernah hidup. Dan kita biasanya mendoakan dengan perayaan Ekaristi atau kunjungan ke makam. Untuk kali ini kita bersama-sama akan merayakan dengan misa nanti. Maka silahkan nanti panitia mengumpulkan nama-nama jiwa-jiwa siapa saja yang akan kita doakan. Tolong wilayah mengkoordinir atau nanti akan dibuatkan Google Form ya supaya nama-nama jiwa-jiwa yang kita misakan pada saat Memorial Day selain para Dehonian Romo dan Bruder yang meninggal, kita juga mendoakan keluarga kita. Kalau semakin banyak yang berdoa pasti surganya nggak tahan dengerin kita. Tapi kalau nanti surganya terguncang. Apalagi nanti yang teman-teman Bata itu menyanyi sambil menangis sudah goncang. Amin. Nanti tolong panitia mengkoordinir supaya nama-nama itu bisa didoakan. Ya. Itu. Lalu pengumuman berikutnya, karena proses kita November Sehati itu adalah dalam rangka kita untuk refleksi, tapi juga untuk memikirkan 2022 selanjutnya, maka baik mulai dipikirkan, mulai dari sekarang, tadi dengar sharingnya dari Bu Sri, Pak Haryadi, bahwa semua itu menjadi kesempatan untuk belajar, jangan takut bahwa kita tidak bisa, tidak tahu, semuanya ada yang membimbing, ada yang menemani, maka mulailah dipikirkan dalam komunitas-komunitas wilayah, pengurus-pengurus yang siap melayani. Tidak harus sehebat Pak Haryadi, nggak apa-apa ya. Tetapi tadi itu yang dikatakan Pak Haryadi, orang yang sungguh-sungguh mau melayani. Semuanya nanti akan dilengkapi oleh yang lain dan Roh Kudus. Maka 2022 mulai dipikirkan dari sekarang. Kalau Anda mau menawarkan diri, bagus ya. Kalau mau memilih lagi, tetapi komposisinya diubah lagi, bagus. Tapi kata Pak Haryadi, organisasi atau komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang ada regenerasinya. Ya, maka nanti untuk kepengurusan nasional juga mulai dipikirkan siapa yang akan terlibat, karena Pak Haryadi punya proyek LA tadi itu. Kita dia di bagian tim mana itu untuk kesuksesan program itu tadi. Kemudian ada informasi dari Dehonian Family di WA, ada yang menawarkan kaos November Sehati. Teman-teman boleh merespon, boleh memesan, jadi ada yang menawarkan itu. Saya kurang tahu persis ini untuk wilayah atau ada kelompok tertentu, tetapi ada yang menawarkan itu. Maka mari kita sambut dengan baik, ada yang menawarkan kaos November Sehati, mungkin untuk mendukung kas atau apa, mari kita perhatikan itu. Tolong kalau kelompok yang di luar Dehonian Family belum tahu, bisa di-share ke kelompok-kelompoknya. Kita saling support satu sama lain. Terus yang ketujuh, tetap jaga kesehatan, ya, tetap sehat selalu. Informasi teman-teman yang lain tetap dikontak, jangan lupa saling mendoakan. Jadi sudah 7 pengumuman. Sudah lengkap ya, komplit. Kayak Sabta Marga aja, Romo. Kayak Sabta Marga, kayak Sumpah Prajurit. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Romo Wahyu. Saya kembalikan ke Mas Ananto untuk doa penutup. Oke, mari Romo, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami pada malam hari ini.
Tuhan yang Maha Baik, kami baru saja telah selesai dalam pertemuan bersama sahabat komunitas Dehonian Awang ini. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu sehingga pertemuan ini menjadikan kami semakin tumbuh dalam iman dan pengharapan kasih-Mu dalam kegiatan kami sehari-hari. Sehingga kami siap menjadi pelayan-Mu dalam hidup bermasyarakat dan menumbuhkan rasa rela berkorban, menumbuhkan semangat dalam komunitas. Tuhan, berkatilah kami semua di sini, berikanlah senantiasa kesehatan, kesabaran, dan kekuatan untuk tetap memberikan yang terbaik untuk sesama, sehingga senantiasa berikan kasih yang abadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup pertemuan ini. Berkatilah kami, semoga kami bisa berkumpul kembali. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita minta berkat dari Romo Ofisial, dari Romo Andreas Suparman, SCY. Kepada Romo Andreas Suparman. Bukan provinsial, tapi peserta. Mari kita mohon berkat Tuhan. Oh, peserta. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh hidup kita, rencana dan niat baik kita senantiasa berada dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Ustaz, makasih. Sama Wahyu. Mana nih nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Puding. Goreng nasi goreng. Ayo, lelang kaos. Berapa harganya? Kayaknya bisa japri ya. Silakan japri saja harganya. Nasi gorengnya dihabisi. Pak Wiji. Terima kasih semua, selamat malam. Selamat malam. Mau Wahyu, kaosnya yang pakai kerah mau Wahyu. Dodolan dudu aku. Yang jualan itu tolong informasikan saja. Siapa yang jualan? Kaos. Jualan mana? Yang pakai kerah mau. Mau persiapan untuk semalamnya. Sudah izin. Pamit semuanya. Jam berapa? Jam 10 boleh. Sudah dibuka jam 9 juga sudah bisa. Terus kita. Hanya kita. Ya saya. Ya tapi maksudnya di orang. Saya maksudnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya semuanya. Sama-sama. Selamat malam. Sampai jumpa. Ketemu kembali. Tetap istimewa. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Kalau nggak istimewa bukan Jogja. Nah, itu dia. Saya akhir Desember ke Jogja. Oleh-oleh. Siap. Daftar oleh-oleh Jogja. Tanya ya. Selamat Wahyu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sehat selalu. Ini Romo Wicak udah keluar ya, Romo Wicak ya, tadi ada Romo Wicak. Iya.
Mas Gilang. Itu ada Romo Edit tuh, Kota Batak tuh. Apa? Nah, besok yang berikutnya diajak Romo beberapa teman dari Kota Batak biar ikut dengerin. Sinyalnya susah, untuk video gak kuat. Itu mungkin bagus kalau di-sharein juga itu pakai YouTube ya mungkin ya. Iya Romo. Saya tadinya rencana mau streamingkan yang malam ini, cuman waktunya saya tadi mepet banget. Mau saya relay. Tapi enggak. Mas Sarah yang tanggal 18. Ya, saya upayain yang untuk tanggal 18 sama yang penutupan.